Oke, teman semua, kita mulai pertemuan virtual ini, walau hanya berupa video pembelajaran, tapi tetap harus dilaksanakan dengan baik ya teman-teman. And as you know, saya berhalangan untuk mengajar pada hari ini dan mungkin untuk hari-hari ke depan dikarenakan em, saya memiliki jadwal yang belum bisa saya ubah. Dan kalau misalnya saya mengajar teman-teman takutnya tidak kondusif karena sekali lagi teman-teman di Sumedang, terutama di tempat yang saya tinggali, Sumedangnya mah enggak ya. Di tempat yang saya tinggali sinyal sangat susah dan kalau keluar itu tidak selalu mendapatkan jaringan yang terbaik. So, saya buatkan video pembelajaran ini untuk teman-teman agar Anda semua dapat mempelajarinya, tetap belajar dimanapun dan kapanpun dan agar Anda dapat mengambil hikmah dari apa yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini, teman-teman semua. Kita mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman semua. Segala puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Zat Ilahi Rabbi. Sampai detik ini, sebanyak apapun dosa kita, Allah masih memberikan kepada kita nafas agar kita masih tetap hidup dan berjalan. Nafas agar kita dapat merasakan betapa hebatnya rahmat yang Ia berikan. Nafas agar kita selalu menjalankan segala perintahnya dan menjadikan apa yang ada dalam tubuh kita itu semaksimal mungkin pergerakan yang kita lakukan atas kesehatan kita adalah sebuah ibadah yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang sangat luar biasa sehingga pujian apapun harus selalu kita panjatkan kehadirannya. Karena tidak satu pun benda, tidak satu pun makhluk, tidak satu pun sesuatu di muka bumi ini bergerak kecuali atas izin. Tidaklah daun itu jatuh sekalipun dia sudah mati dari pohonnya. Kecuali Allah tahu bahwa ada daun yang gugur dari pohon. Dan sudah tercatat semuanya dalam kitab yang sangat besar, yang sangat suci. Fi lauhim mahfuz. Dalam kitab lauh mahfuz yang sangat luar biasa. Salawat dan salam mari kita curah limpahkan pada Rasul kita, baginda kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah juga pada keluarganya, sahabatnya, tabi'innya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman semua, pada hari ini saya akan memulai holakoh ya teman-teman. Ini untuk pertama kalinya holakoh, eh, kita akan membahas dan membedah terkait suatu surat ya, terkait suatu surat. Surat apa yang akan kita bahas hari ini? Saya akan membahas tentang surat Az-Zariyat. Ya, surat Az-Zariyat. Ini merupakan salah satu surat favorit saya. Ya, di atas surat-surat yang lain. Boleh gak sih Mas gitu kita punya surat favorit? Boleh, boleh banget. Rasul punya surat favorit. And then kalau misalnya kita punya surat favorit juga nggak apa-apa gitu. Ya, kan ada beberapa surat yang memang orang tuh senang banget gitu dibaca berulang-ulang itu nangis terus, feel so happy when they are reading it gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, salah satu surat favorit saya itu adalah Quran surat Az-Zariyat ya teman-teman. Adalah surat yang sangat menyentuh hati dan berisi tentang banyak nasihat kepada manusia sehingga manusia dapat mengambil pembelajaran atau hikmah darinya ya. Oke, saya izin share screen dulu ya teman-teman. Oke, nah di sini sih udah ada ya share screen-nya kalau di sini. Tapi kalau ini nggak tahu ya.
Oke, kita buka Quran surat Adzariyat. Nah, ini merupakan salah satu surat yang diturunkan di Mekah ya teman-teman. Kenapa diturunin di Mekah ya? Karena memang dia dituruninnya itu di Mekah. Dari namanya surat Makkiyah ya teman-teman. Surat ini terdiri dari 60 ayat ya kurang lebih teman-teman. Kita matiin dulu mode Quran syaratnya. Oke, karena Anda tidak apa namanya? Tidak memiliki keterbatasan ya untuk bahasa isyarat. Oke, surat Az-Zariyat. Surat Az-Zariyat ini diturunkan di Mekah, teman-teman semua, berada di juz 28, di antara ya juz 27 dan 28. Mohon maaf, 26 dan 27. Ini surat ke-51 kalau kita buka di Al-Qur'an Mushaf Utsmani, Mushaf Mekah Madinah pada umumnya yang dicetak langsung dari timur, itu berada di posisi sebelah kiri paling bawah. Itu surat Az-Zariyat. Nah, kita bahas satu persatu teman-teman. Saya yakin di antara kita pasti selalu memiliki masalah anxiety atau kecemasan tertentu terhadap sesuatu. Itu sudah pasti teman-teman, itu sudah pasti. Allah itu sudah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah di antara ayat 149, 150, 151. Allah berfirman seperti ini. Pasti kami akan uji kamu. Kalau Allah sudah bilang pasti, siapapun yang hidup di dunia ini, terutama manusia, karena Quran itu ditujukan khusus bagi manusia, ya, itu pasti akan merasakan kata Allah. Gitu. Kami uji kamu dengan sedikit kelaparan. Kok sedikit kelaparan? Kan Anda nggak mati kelaparan. Sangat sedikit orang yang mati kelaparan. Itu mas di Afrika bla 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 dan lain sebagainya. Itu orang yang kelaparan itu Anda melihat 1 dibanding 8 miliar orang di luar sana. Ya. Jadi kalau misalnya diuji kelaparan, pasti yang diuji kelaparan ada yang lolos ujiannya, dia masih tetap hidup, ada yang Allah berikan kebaikan yang lainnya berupa kematian. Pasti ya Allah uji kamu dengan kelaparan, kemiskinan, kekurangan buah-buahan, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran terhadap sesuatu, gitu ya. Pasti Allah akan menguji kamu. Tapi berikanlah kabar kepada orang-orang yang sabar dan beriman bahwasanya mereka akan mendapatkan surga kelak. Siapa itu? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya siapapun bagi dia yang mengalami musibah, ketika diberikan musibah, dia bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya milik Allah dan hanya kepada Allah lah aku kembali gitu ya. Di Quran surat Az-Zariyat, Allah menerangkan, ya Allah menerangkan kepada kita agar kita tidak terlalu memikirkan seberapa hebatnya ujian yang ada dalam kita ini. Ya, ujian itu dibuat agar Anda kuat dan ujian dibuat agar Anda menyerahkan ujian itu kembali kepada Allah. Jadi maksudnya gimana? Jadi maksudnya agar Anda itu ketika dapat ujian dari Allah, Anda kembalikan kepada yang memberi ujian. Ya, Anda laksanakan, cari solusi sebaik mungkin, ya wasta'inu bis sabri wassalah, dengan sabar dan sholat, ya kalau ada ujian. Kemudian Anda serahkan lagi kepada Allah, tawakal, fatawakkal ala Allah, kembali bertawakal kepada Allah. Langsung kita masukkan kepada sini. Ya, Allah berfirman dan bersumpah dalam surat ini. Allah bersumpah demi angin yang menerbangkan debu, demi awan yang mengandung muatan hujan, demi kapal-kapal yang melaju di atas air dengan mudah. Anda pernah kepikir nggak sih kapal seberat 1000 ton itu bisa mengambang di atas air? Sedangkan kalau kita jatuhkan batu yang beratnya hanya 100 gram itu tetap tenggelam. Manusia diciptakan Allah dengan akal yang luar biasa untuk membuat kapal sebesar itu dan Allah tidak menenggelamkan kapal tersebut. Sehingga demi kapal-kapal yang melaju di atas air dengan mudah dan demi malaikat yang membagi-bagi segala urusan, ya. Ini yang telah Allah beri kepada kita. Innama tu'aduna lasadiq. Ya, sungguh pasti apa yang dijanjikan kepada kamu itu benar. Apa yang dijanjikan Allah? Allah menjanjikan semua yang ada dalam Al-Quran. Bahwasanya Anda akan dapat ujian, bahwasanya akan Anda mendapat surga kalau Anda sabar, bahwasanya ada neraka, bahwasanya kalau Anda memilih keburukan di antara kebaikan, Anda akan menjalani kehidupan yang sempit dan lain sebagainya.
Ya, Allah telah memberikan semua itu sebagai bentuk janji kepada Anda. Ya, wa inna dina lawaqi'. Nah, surat Az-Zariyat dibuat untuk peringatan kepada Anda, ya, kepada Anda agar Anda meyakini 100% bahwasanya kiamat itu akan datang. Ya, innama tu'aduna lawaqi', ya. Mohon maaf. Wa inna dina lawaqi'. Ya, sungguh hari pembalasan itu pasti akan terjadi. Itu janji Allah yang sangat besar. Ya, ya ayuhan nasu taghurrannakumul hayatud dunya. Inna wa'dallahi haqqo. Ya, sungguh janji Allah itu pasti. Janji Allah itu akan benar. Bahwasanya setiap kesulitan akan ada kemudahan. Bahwasanya Anda akan masuk neraka kalau Anda tidak bertobat. Bahwasanya Anda pasti akan diampuni kalau bertobat. Bahwasanya Allah Maha Pengampun. Allah akan memberikan rezeki pada hambanya dan sebagainya. Itulah janji yang Allah sudah bersumpah atas apa yang diciptakannya. Ya, dan Allah bilang kepada manusia bahwasanya itu akan terjadi. Dan salah satunya adalah hari kiamat. Nah, Quran surat Al-Dzariyat ini kebanyakan membahas hari kiamat, teman-teman. Ya. Wassama idzatil hubuk, demi langit yang mempunyai jalan-jalan yang kukuh. Di sini sudah dijelaskan ya salah satu catatan kaki di footnote-nya. Yang dimaksud dengan zatil hubuk atau jalan yang kukuh itu adalah garis edar, bintang, benda-benda angkasa lainnya. Ada pula yang mengartikan bahwa ini ciptaan yang bagus, memiliki hiasan bintang-bintang. Allah sering bilang ya di dalam Al-Quran, enggak sering sih, beberapa kali bilang di dalam Al-Quran, kami hiasi langit dengan bintang-bintang. Kami hiasi langit agar setiap yang memandangnya itu merasa indah. Makanya suka ada anak-anak senja yang ngefotoin langit. Karena siapapun yang melihat langit, senja dan sebagainya itu memang dibuat oleh Allah agar merasa indah ngelihat langit itu, teman-teman. Warnanya begitu serasi, gradasi yang luar biasa. Ya, diciptakan agar memberikan manusia hiburan. Matanya melihat langit itu indah gitu ya. Innakum lafi qaulim mukhtalif. Nah, ini yang mau saya sampaikan kepada teman-teman. Sesungguhnya kamu benar-benar dalam keadaan berselisih. Berselisih di sini adalah perbedaan pendapat kaum musyrik tentang Nabi Muhammad dan Al-Qur'an. Ya. Orang-orang musyrik ini ada tafsirnya, saya jelaskan sedikit ya. Orang-orang musyrik itu mereka berbeda-beda pendapat tentang Nabi Muhammad. Berbedanya itu mereka menganggap Nabi Muhammad sebagai apa? Sebagai tukang sihir. Ada sebagian yang menganggap dia tukang sihir. Ada sebagian yang menganggap dia ahli syair. Jadi Quran itu adalah sajak di puisi. Quran itu dianggapnya itu. Ada yang menganggapnya itu orang gila. Maksudnya mereka berselisih. Ini Muhammad itu orang gila. Bukan, Muhammad itu orang sihir. Bukan, Muhammad itu ahli syair. Ya, sedangkan Al-Quran ada yang menyebutnya itu dongeng tentang kisah masa lalu, kitab syair, atau bahkan mantra-mantra sihir. Naudzubillah min dzalik. Mereka berdebat dan berbicara bahwa Al-Quran itu seperti itu dan demikian. Jadi bukan berdebat bagaimana hukum yang terjadi atau yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW. Orang-orang musyrik itu berdebat tentang julukan buruknya Nabi Muhammad SAW. Ya. Ayat ini menjelaskan tentang sumpah tersebut bahwasanya orang yang musyrik mereka berbeda-beda pendapat tentang Nabi Muhammad ya, dan mereka menganggap Muhammad sebagai orang-orang yang buruk ya. Perbedaan pendapat itu adalah menjadi bukti nyata tentang rusaknya alam pikiran mereka yang penuh dengan kesyirikan, teman-teman semua. Ya. Kalau Anda masih meragukan apa yang saya bilang, bisa jadi ada bentuk kemunafikan dalam diri Anda. Bisa jadi ada bentuk penolakan dalam diri Anda yang disebabkan oleh syaitan yang menghasut diri Anda. Saya tidak bilang apa yang saya sampaikan selalu benar, tapi yang saya sampaikan saat ini adalah Al-Qur'an. Ya, dan saya berlindung kepada Allah dari diri saya sendiri karena saya adalah manusia yang penuh dengan kesalahan. Ketika menjelaskan ini kepada teman-teman, gak selamanya saya ngejelasin ini dalam keadaan benar, ya teman-teman. Tapi saya menjelaskan ini atas sepengetahuan yang telah saya pelajari. Dan saya berlindung kepada Allah agar saya selalu menjaga diri dengan Al-Quran. Dan saya berlindung kepada Allah agar saya tidak menyampaikan kepada teman-teman dalam perkataannya salah. Ya, seperti itu. Ya. Yufaku anhu man ufik. Ya, telah dijauhkan darinya Al-Quran dan Rasul orang yang dipalingkan. Anda berkaca pada diri Anda sendiri.
Berapa lama Anda tidak membaca Al-Quran? Atau seberapa banyak soal yang telah Anda tinggalkan? Karena itu adalah bagian dari orang-orang yang dipalingkan dirinya dengan Al-Quran. Telah jauhkan darinya Al-Quran dan Rasul dari orang yang diperpalingkan. Ya, sehingga mereka semakin jauh. Sehingga mereka tidak kembali ke jalan yang benar. Ya, sehingga mereka semakin jauh dan benar-benar sebagai orang yang dipalingkan dari jalan yang lurus karena keingkaran dalam hatinya, sehingga lebih mengedepankan bisikan nafsunya ketimbang tuntunan Allah dan Rasulnya. Ya, makanya ketika ada orang yang sesat, itu Allah memberikan wahyu. Kalau tidak bertambah kesesatannya, Allah kembalikan ia ke jalan yang benar. Kalau dia tidak kembali ke jalan yang benar, maka Allah akan tambahkan kesesatan dalam hati. Semakin banyak kita lalai, semakin juga mungkin Allah akan mempalingkan kita. Oleh karena itu, lalai itu pasti setiap manusia itu lalai, teman-teman. Setiap manusia itu lalai. Tapi Allah sudah memberi kesempatan manusia untuk ayo, ada jalan untuk kamu bertaubat, maka bertaubatlah kamu. Dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Kuasa, maka bertaubatlah. Kutilal khorosu. Ya, terkutuklah bagi orang-orang yang berdusta. Terkutuklah bagi orang yang berdusta. Allah mengutuk orang-orang yang berdusta. Binasa dan terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta dan sering berbicara tanpa dasar sehingga menyesatkan orang. Ya, suka ada yang kayak gini. Sholat mah nggak apa-apa di jamak. Kalau misalnya lagi kerja mah, tuh muncul siapa yang bilang? Kalau Anda tidak mendapatkan udzur syar'i untuk melaksanakan sholat jamak, ya jangan dijamak-jamakin. Ya. Ayat ini menegaskan bahwa orang-orang yang banyak berdusta itu dikutuk oleh Allah. Ya kenapa? Mereka itu termasuk orang-orang yang jahil. Jahil itu bodoh ya. Mohon maaf, tolol. Tololnya itu keterlaluan. Yang berkecimpung dalam kegelapan, kesesatan, dan terbenam dalam kebodohan dan kelalaian yang sangat menyedihkan. Ya, makanya itu orang-orang yang berdusta itu orang yang seperti itu, teman-teman. Dia bukan orang yang apa namanya? Dia bukan orang yang maksudnya berdusta hanya ngebohong saja ya, tidak. Dia jauh lebih daripada itu. Dia orang-orang yang menyesatkan orang lain, dan dia orang-orang yang tidak termasuk ke dalam orang yang menyucikan diri. Maksudnya menyucikan diri itu ya tidak taubat, tidak apa namanya? Tidak taubat, tidak memperbaiki diri, tidak merasa bersalah dengan dosa-dosanya. Itu yang paling berbahayanya itu teman-teman. Itu yang paling berbahayanya. Dan itu orang-orang yang menyedihkan. Di tafsir itu jelaskan kalau ini adalah orang-orang yang menyedihkan. Kutilal khurrasun alladzina hum fi ghamratin sahun. Siapa orang-orang yang berdusta itu? Dia orang yang terbenam dalam kebodohan, lagi lalai dalam urusan akhirat. Ya, saya bilang kepada Anda berapa lama meninggalkan Tuhan Anda? Seberapa banyak Anda meninggalkan sholat? Berapa banyak Anda meninggalkan bacaan Al-Quran? Berapa banyak Anda berbuat maksiat dan tidak bertaubat? Setiap manusia pasti ada maksiatnya. Saya juga pernah maksiat tentu saja. Dan ada waktunya kita untuk bertaubat. Ya. Mereka yang berperilaku demikian, alias orang yang terbenam dalam kesesatan kebodohan dan seringkali berada dalam kelalaian, sehingga tidak memperhatikan bukti-bukti tentang kekuasaan Allah dan petunjuknya, ya, mereka itu terus-terusan diperbenamkan dengan kebodohan dan kelalaian itu, ya, dan mereka tidak memikirkan urusan akhirat, gitu, ya. Dan mereka bertanya, Anda kadang sering bertanya gini enggak? Yas'aluna ayyana yaumuddin. Kapan sih hari kiamat itu? Kapan hari pembalasan itu? Allah jawab, yaumahum 'alan nari yuftar. Ya, hari pembalasan itu terjadi pada hari ketika mereka diazab dalam api neraka. Nah, naudzubillah min dzalik. Ya. Dzuqu fitnatakum hadzal ladzi kuntum bihi tastajilun. Dikatakan kepada mereka, hadza, rasakan azabmu. Hadzal ladzi, inilah azab yang dulu kamu minta. Kuntum bihi tastajilun, agar kamu segera disegerakan azabnya. Jadi teman-teman, di zaman jahiliyah dulu ketika diberitahu oleh Rasulullah nih ada azab, nih ada hukuman bla 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 bla. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diberi cibiran berupa kamu adalah manusia gila, kamu adalah tukang sihir, Al-Qur'an itu adalah syair, dongeng-dongeng terdahulu dan mantra-mantra sihir, naudzubillah min dzalik.
Dan mereka bilang, mana azab itu? Datangkanlah kepadaku segera. Gitu ya. Kata Allah tidak. Azab itu nggak datang hari ini. Tapi tunggulah karena sungguhnya aku termasuk orang yang menunggu. Hadzal ladzi kuntum bihi tasta'jilun. Ya, ini nanti azabnya di hari pembalasan itu, ya. Azab yang dahulu mereka itu apa namanya minta untuk disegerakan ya teman-teman. Nah, apa yang saya sampaikan pada sore hari ini, saya ingin agar Anda terus memperbaiki diri Anda dengan terus merasa bersalah dan berdosa, ya, dan menutupinya dengan istighfar. Ya, kita pasti punya dosa di masa lalu yang begitu berat bagi kita gitu ya. Tapi Allah nggak ngeliat masa lalu kita. Ya Allah pengen kita hanya menyesali hal itu saja dan tidak perlu terlalu berlarut-larut untuk apa namanya berada dalam tempo tersebut gitu ya. Fokus kepada masa depan dan Anda perbaiki hidup Anda gitu ya. Mas Uwi mau anak-anak Mas Uwi boleh untuk mempelajari bahwasanya setiap segi segmen kehidupan dalam hidup Anda semuanya telah diatur oleh Tuhan Anda dan Tuhan Anda memberikan sesuatu yang paling paling terbaik bagi Anda. Enggak, Tuhan Anda tidak setengah-setengah terhadap kehidupan Anda. Tidak. Allah enggak setengah-setengah terhadap hal itu. 100% Allah mengurusi Anda dan makanya ketika Anda berada dalam posisi terendah iman Anda, kembalilah kepada Allah ya. Apa yang saya ucapkan pada pembelajaran kali ini menjadi pembelajaran juga bagi Mas Uwi gitu ya. Agar Mas Uwi tidak tersesat juga di jalan yang salah gitu. Agar Mas Uwi ingat, oh ya Allah gitu, aku harusnya bertobat dan sebagainya gitu. Ini semua adalah rahmat dan ridho dari Allah. Semoga kita terlindung dari godaan syaitan yang terkutuk selalu dan kita terlindung dari kemaksiatan. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa tanya di apa namanya chat WA ya teman-teman. Bebas mau sama Sui kayak gimana. Sekian saja untuk pertemuan pada kali ini ya teman-teman. Ini saya ngerekamnya 46, 46 ya. Kita tutup pertemuan pada meet kali ini dengan doa kifaratul istighfar dulu 3 kali yang khusyuk. Tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tutup alhamdulillah alhamdulillah alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next meet teman-teman dan have a good day.